Pernahkah kamu merasa semakin keras kamu mengejar sesuatu, justru semakin jauh hal itu pergi darimu? Kamu ingin dicintai, tapi justru dijauhi. Kamu ingin meraih pekerjaan impian, tapi yang datang hanya penolakan demi penolakan. Seolah-olah hidup sedang mempermainkanmu. Tapi, bagaimana jika aku katakan, hidup tidak sedang mengejekmu? Hidup hanya sedang mengujimu. Menunggu, bukan kapan kamu berlari lebih cepat, tapi kapan kamu berhenti mendorong dan mulai menjadi. Cinta, uang, pengakuan, mimpi besar, semuanya seperti bayangan. Semakin kamu kejar, semakin ia menjauh. Tapi ketika kamu berhenti dan hadir dalam dirimu sendiri, semua itu perlahan datang, satu persatu. Segala sesuatu yang alami tidak datang melalui paksaan, tulis Zeno, sang pendiri kebijaksanaan kuno. Karena apa yang ditakdirkan untukmu, tidak perlu kamu paksa. Ia akan datang dengan sendirinya, di saat kamu berhenti memaksanya. Disinilah letak simpulnya. Mengejar muncul dari rasa tidak cukup, dari kekhawatiran bahwa jika kamu tidak segera mendapatkannya, kamu akan kehilangannya. Tapi menarik, tumbuh dari rasa penuh, dari keyakinan bahwa apa yang seharusnya untukmu tidak akan pernah salah alamat. Mengejar itu seperti berlari dalam kabut. Kamu terus bergerak, tapi tak tahu pasti apakah kamu mendekat atau justru menjauh. Menarik adalah ketika kamu menyalakan cahaya di dalam dirimu dan membiarkan dunia melihatnya. Bukan kamu yang mencarinya, tapi dunia yang datang karena tertarik pada terang yang kamu pancarkan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai inner congruence, kesejajaran antara apa yang kamu yakini, rasakan, dan jalani. Dan orang-orang seperti inilah yang tak perlu berteriak, tapi tetap didengar. Jadi mungkin selama ini, kamu bukan kekurangan kerja keras, tapi kamu kekurangan frekuensi atau getaran yang tepat. Dan video ini akan membantumu menemukan itu. Bukan sekadar motivasi untuk seminggu. Ini adalah cara berpikir baru, cara hidup baru, tentang bagaimana berhenti mengejar dan mulai menjadi wadah yang pantas untuk menerima segala hal besar yang kamu dambakan. Maka sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan bantu bagikan video ini kepada mereka yang kelelahan mengejar hidup. Karena sekarang, kamu akan belajar cara menarik hidup yang kamu impikan. Menarik dengan energi, menarik dengan kualitas, seperti logam yang mendekat kepada magnet, dan kamu bisa menjadi magnet itu. Dan itu dimulai dari 5 prinsip penting yang akan kita bahas setelah ini. Mari kita mulai. Poin pertama, bangun diri menjadi sumber, bukan pencari. Banyak orang mengejar cinta karena merasa kekurangan cinta, mengejar uang karena merasa miskin, mengejar validasi karena merasa rendah. Tapi kekurangan tidak pernah menarik kelimpahan. Kekurangan justru menarik sesama kekurangan. Dalam psikologi modern, ini dikenal sebagai deficiency motivation, yaitu dorongan yang muncul karena merasa tidak cukup. Dan orang yang bertindak dari dasar kekurangan seringkali tak sadar sedang menebarkan energi ketakutan, rasa tidak aman, dan harapan yang menekan. Sebaliknya, daya tarik sejati justru muncul ketika seseorang penuh dari dalam. Filsuf Stoik pernah berkata, kebebasan sejati bukan ketika kamu memiliki segalanya, tetapi ketika kamu cukup dengan dirimu sendiri. Maka jika kamu ingin dicintai, jadilah sumber cinta terlebih dahulu. Jika kamu ingin dihargai, hiduplah dengan nilai yang membuatmu layak dihargai. Bukan demi membuktikan sesuatu, tapi karena kamu tahu siapa dirimu. Penelitian dari Harvard menemukan bahwa individu dengan harga diri yang tidak bergantung pada validasi sosial cenderung lebih disukai, lebih tenang, dan lebih berhasil membangun relasi jangka panjang. Mengapa? Karena mereka tidak meminta untuk diisi. Mereka menjadi wadah yang bisa mengisi. Dunia tertarik pada orang yang menjadi sumber, bukan pencari. Sama seperti mata air di tengah padang, ia tidak perlu berteriak agar didatangi. Orang-orang datang sendiri untuk mencari kesegarannya. Prinsip ini juga berlaku dalam hal finansial. Ketika kamu berjuang mencari uang dengan mentalitas aku kekurangan, sistem sarafmu bereaksi seolah kamu sedang dalam keadaan darurat.
Sebuah riset dari Princeton University menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa miskin, aktivitas otak di area prefrontal cortex menurun drastis. Area ini penting untuk mengambil keputusan logis dan strategis. Dan ketika bagian itu lemah, kamu cenderung membuat keputusan buruk, reaktif, dan jangka pendek. Tapi ketika kamu merasa cukup, walau belum kaya, otakmu bekerja lebih optimal. Kamu berpikir jernih, tenang, dan justru membuka lebih banyak peluang. Jadi kuncinya bukan sekadar bekerja keras. Tapi dari mana asal dorongan itu muncul? Dari rasa kekurangan atau dari kekuatan batin yang penuh? Karena hanya orang yang penuh yang bisa memancarkan sesuatu. Dan hanya mereka yang memancarkan yang bisa menarik. Inilah langkah pertama untuk menjadi magnet sejati. Bangun dirimu menjadi sumber, bukan pencari. Ketika kamu tidak lagi mengejar cinta, pengakuan, atau rezeki dengan energi kekurangan, kamu berubah menjadi pusat gravitasi, dan segala sesuatu yang sesuai dengan dirimu akan datang dengan sendirinya. Poin kedua, heningkan batin karena yang kau tarik sesuai getaranmu. Hidup tidak pernah memberi apa yang kamu minta dengan mulut. Ia memberi sesuai dengan getaran yang kamu pancarkan dalam diam. Dan getaran itu bersumber dari batinmu. Jika batinmu gelisah, penuh ketakutan, merasa tidak aman, maka itulah energi yang kamu pancarkan ke dunia. Seperti gelombang radio yang hanya bisa menangkap siaran yang sefrekuensi, kamu akan menarik pengalaman yang sesuai dengan keadaan batinmu saat ini. Penelitian dalam psikologi kognitif menunjukkan bahwa apa yang kita fokuskan secara terus-menerus akan menjadi peta utama bagi otak kita. Inilah yang disebut attentional bias. Otak menyaring realitas sesuai dengan pikiran dominan kita. Jika kamu terus berpikir tentang kekurangan, maka otakmu hanya akan melihat peluang yang menunjukkan bahwa kamu memang kekurangan. Jika kamu terus takut ditinggalkan, otakmu akan membaca tanda-tanda penolakan, bahkan ketika itu tidak nyata. Disinilah ajaran filsafat Stoik begitu relevan. Epictetus pernah berkata, manusia bukan terganggu oleh apa yang terjadi, tetapi oleh penilaiannya terhadap apa yang terjadi. Ketenangan batin bukanlah pasif, tapi penguasaan tertinggi. Ketika kamu belajar duduk diam dalam dirimu, tidak menghakimi pikiranmu, tidak memaksakan keinginanmu, kamu mulai menyetel ulang frekuensimu. Sama seperti air yang jernih akan memantulkan cahaya dengan sempurna, batin yang hening akan memancarkan daya tarik yang kuat dan murni. Cobalah sesekali diam, bukan karena tidak tahu harus berbuat apa, tapi karena kamu tahu, dari dalam hening itulah kekuatanmu muncul. Saat kamu tidak lagi bertindak dari kegelisahan, tapi dari kejernihan, keputusanmu menjadi lebih tepat, tindakanmu lebih mengalir, dan semesta meresponsmu dengan cara yang kamu bahkan tak bisa prediksi. Inilah sebabnya mengapa mereka yang hidupnya tenang seringkali justru mendapatkan lebih banyak. Karena mereka menarik dengan kestabilan, bukan mengejar dengan kepanikan. Maka jika kamu ingin menarik hal-hal besar dalam hidup, heningkan batinmu terlebih dahulu. Karena yang kau tarik selalu sesuai dengan getaran batinmu, bukan keinginan di mulutmu. Poin ketiga, tentukan nilaimu, jangan goyah oleh nilai dunia. Dunia ini bising, setiap hari kamu dibombardir dengan standar tentang sukses, tentang cantik, tentang layak. Kamu harus begini, harus begitu, harus punya ini, harus jadi itu. Dan jika kamu tidak punya nilai yang kokoh dari dalam, kamu akan mudah terbawa arus. Tapi pertanyaannya, jika kamu selalu berubah demi menyenangkan dunia, kapan dunia akan mengenal siapa dirimu yang sejati? Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita bukan hanya makhluk berpikir, tapi makhluk yang bernilai. Nilai adalah jangkar yang membuat kita tetap tegak meski diterpa ombak. Dan nyatanya, dunia lebih tertarik pada mereka yang memiliki pendirian dibanding mereka yang mudah berubah hanya demi diterima. Dalam psikologi motivasi, ada konsep yang disebut self-concordant goals. Tujuan yang selaras dengan nilai dan jati diri kita. Orang yang mengejar mimpi karena tekanan eksternal akan cepat lelah, ragu-ragu, dan kehilangan arah. Tapi mereka yang berjalan karena dorongan dari dalam akan lebih tangguh dan konsisten, bahkan ketika dunia diam.
Orang-orang seperti ini yang tahu apa yang mereka pegang, tidak goyah oleh tren, tidak berubah demi like dan validasi, adalah mereka yang secara alami menjadi magnet. Magnet tidak menarik semua logam, hanya yang sesuai. Demikian pula dirimu. Jika kamu ingin menarik yang tepat dalam hidup, kamu harus lebih dulu tahu siapa kamu, apa yang kamu pegang, dan nilai apa yang tak bisa kamu tawar. Seorang tokoh Stoik pernah berkata, lebih baik dihina karena menjadi dirimu daripada dipuji karena topeng yang kamu pakai. Maka tentukan nilai-nilaimu dan hiduplah darinya. Dunia akan menguji pendirianmu, tapi percayalah, mereka yang paling dicari adalah mereka yang tidak berubah demi dicari. Inilah langkah ketiga dalam menarik sesuatu yang kamu cita-citakan. Jadilah pribadi yang bernilai tetap, karena nilai itulah medan magnetmu. Dan apapun yang selaras dengan nilai itu akan datang dengan sendirinya. Poin keempat, berikan tanpa pamrih, lalu lepaskan. Banyak orang berpikir bahwa untuk menarik sesuatu dalam hidup, mereka harus terus menggenggam, menjaga, dan mengontrol segalanya agar hasilnya tidak lepas. Tapi dalam hukum daya tarik yang sejati, justru yang bertahan bukanlah yang digenggam erat, melainkan yang diberikan dengan ikhlas, lalu dilepaskan dengan tenang. Memberi tanpa pamrih bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu percaya bahwa setiap benih kebaikan dan usaha tidak perlu disertai tuntutan agar membuahkan hasil. Sama seperti seorang petani yang tidak berteriak pada tanah agar benihnya tumbuh. Ia tahu, tugasnya adalah menanam, menyiram, dan merawat. Lalu, dia menunggu, tanpa panik, tanpa memaksa. Dalam stoikisme, tindakan kita adalah bagian dari tugas kita sebagai manusia, tapi hasilnya itu bukan di bawah kendali kita. Lakukan yang bisa kamu lakukan dan lepaskan sisanya kepada alam. Begitu ajaran para filsuf kuno. Dan secara ilmiah, hal ini diperkuat oleh psikologi positif. Studi menunjukkan bahwa orang yang bisa melepaskan ekspektasi atas hasil cenderung mengalami kesehatan mental yang lebih baik, lebih bahagia, dan justru lebih produktif dalam jangka panjang. Karena saat kita berhenti menahan, kita menciptakan ruang. Dan ruang adalah tempat di mana kehidupan bisa masuk. Ketika kamu memberi cinta tanpa tuntutan untuk dibalas, kamu menciptakan cinta yang bebas tumbuh. Ketika kamu berkarya tanpa kecemasan akan pujian, kamu menciptakan karya yang otentik. Ketika kamu bekerja tanpa keinginan untuk langsung dihargai, kamu membangun reputasi dari kualitas sejati. Dunia tidak suka orang yang memaksa. Dunia menyukai mereka yang berkontribusi, lalu melangkah tenang. Maka bila kamu ingin menarik hal-hal besar dalam hidup, berikanlah yang terbaik dari dirimu, lalu lepaskanlah tanpa takut kehilangan. Karena yang memang milikmu tidak akan pernah tersesat. Poin kelima, percaya pada waktu ilahi dan ritme alam. Ada kegelisahan yang sangat umum dalam hidup modern. Takut tertinggal, takut tidak sampai, takut semua terlambat. Lalu kita berlari, terburu-buru, memaksa semua terjadi hari ini, sekarang. Tapi sadarkah kamu bahwa ketergesaan seringkali bukan karena kita benar-benar siap, melainkan karena kita tidak percaya pada waktu? Dalam psikologi eksistensial, ketergesaan yang berlebihan seringkali berakar pada kecemasan identitas. Kita takut tidak berarti jika belum menghasilkan apa-apa. Tapi hidup tidak bekerja dengan pola pikirmu. Hidup bekerja dengan ritmenya sendiri. Seperti alam, tidak ada musim semi yang bisa dipaksa datang lebih cepat, dan tidak ada pohon yang berbunga hanya karena kamu memintanya. Marcus Aurelius pernah menulis, apapun yang seharusnya datang, akan datang di waktu yang tepat. Maka tugas kita bukan memaksa hidup berjalan sesuai jadwal kita. Tugas kita adalah bersiap, menjadi pantas, menjadi kuat, menjadi siap ketika waktunya tiba. Karena semesta tidak memberikan karena kamu butuh, tapi karena kamu siap menerimanya. Jika hari ini kamu menanam benih mimpi, dan kamu belum melihat hasilnya, mungkin karena yang sedang tumbuh adalah akarnya. Dan akar tidak terlihat dari permukaan, tapi justru dari akar itulah kekuatan sejati berasal. Jadi jangan tergoda untuk memetik buah sebelum waktunya. Kamu hanya perlu terus menyirami, terus hadir,
terus melangkah, karena ketika waktumu tiba, semua yang pernah kamu perjuangkan dengan tenang akan datang tanpa kamu harus mengejarnya. Percayalah pada waktu, percayalah pada ritme alam, dan percayalah kamu sedang dibentuk untuk hal-hal besar yang belum kamu lihat sekarang. Penutup, hari ini, kamu mungkin sedang mengejar, mungkin sedang merasa lelah, merasa ada sesuatu yang terus kamu kejar, tapi tak kunjung mendekat. Seolah dunia ini menjauh setiap kali kamu melangkah lebih cepat. Tapi mungkin jawabannya bukan pada seberapa cepat kamu berlari, tapi pada seberapa dalam kamu hadir. Kamu tidak perlu jadi pemburu yang tak kenal lelah. Kamu hanya perlu jadi ladang subur, tempat hal-hal baik bisa tumbuh dan menetap. Berhentilah jadi peminta, jadilah pemberi. Berhentilah jadi pengejar, jadilah penarik. Karena dalam hidup ini, yang paling cepat bukan selalu yang paling sampai, tapi yang paling pantaslah, yang akan ditemui. Filsafat Stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk menyerah, tapi untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang dipaksakan akan pergi. Seperti pasir di tangan, semakin kamu genggam erat, semakin ia terlepas. Sebaliknya, ketika kamu tenang, hadir, dan cukup dengan dirimu, segala sesuatu yang memang untukmu akan menemukan jalannya sendiri. Mulailah hari ini dengan menjadi magnet, bukan pengejar. Isi dirimu, bangun nilaimu, tumbuhkan ketenangan, dan lihat sendiri bagaimana hidup mulai datang tanpa kamu harus memanggilnya. Jika video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan bantu bagikan ke orang-orang yang sedang berjuang mencari arah. Karena bisa jadi, apa yang mereka cari bukan sesuatu di luar, tapi sesuatu yang harus dibangun dari dalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap hadir, dan izinkan hidup mendekat dengan sendirinya.